Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, salah satu kendala yang banyak dihadapi saat ini untuk teman-teman yang mengajukan klaim atau teman-teman pendamping di BPJS Ketenagakerjaan yaitu jadwal antrian yang molor ya. Jadwal antrian yang panjang sehingga teman-teman sekalian merasa ini kok lama sekali gitu ya. Lama dan ternyata kebutuhan juga sebetulnya mendesak. Nah, gimana caranya supaya ini bisa dipercepat atau dibatalkan bahkan ya antriannya? Pertanyaan seperti itu banyak disampaikan oleh teman-teman sekalian yang lain karena memang ingin membatalkan antrian karena terlanjur sudah mengajukan klaim di lapak asik tetapi dapat jadwalnya yang jauh sekali. Seperti itu ya. Kemudian nanti teman-teman sekalian, hal apa yang ditempuh ketika kita nanti mau membatalkan atau reset antrian tersebut. Baik, sedikit banyak saya akan memandu teman-teman sekalian ya lewat video ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan perhatikan dan simak baik-baik video yang saya sampaikan ini. Teman-teman sekalian yang sudah terlanjur misalkan sudah antri di lapak AC kemudian misalkan dapat jadwal jauh ya. Teman-teman sekalian silahkan siapkan beberapa data diantaranya yaitu nomor induk kependudukan ya atau NIK KTP ya. Kemudian silahkan ditulis juga nomor KPJ-nya, datanya ya. Kemudian nama, tempat dan tanggal lahir, ibu kandung, kemudian nama perusahaan yang teman-teman ajukan untuk klaim JHT-nya. Kemudian berikutnya itu saldo JHT, saldo total JHT. Kalau misalkan teman-teman punya 2 KPJ berarti total dari saldo itu silahkan teman-teman sampaikan di situ total saldo JHT-nya berapa. Kemudian teman-teman juga siapkan pula nomor WA ya. Nomor WA silahkan yang diajukan cantumkan di lapak asik itu silahkan teman-teman catat dulu, ditulis ya di salah satu kertas, disatukan semua data-datanya. Kemudian setelah nomor WA teman-teman yang diajukan ke lapak asik tadi ditulis, kemudian berikutnya ada email yang teman-teman ajukan atau daftarkan di lapak asik itu harus ditulis juga ya, ditulis untuk data-data sebetulnya. Kemudian teman-teman sekalian tulis juga tanggal waktu mendaftarkan antriannya. Tanggal berapa? Misalkan sekarang tanggal berapa? Itu ditulis tanggal antriannya. Kemudian tanggal untuk dapat wawancaranya. Karena teman-teman sekalian kan ingin memajukan wawancara tuh. Itu juga tanggal wawancaranya harus dicatat di situ. Tanggal jadwal wawancara. Teman-teman sekalian misalkan tanggal 3 September atau 10 September jam berapa? Itu kan ada ya di jadwal antrian itu ada tanggal sekian pukul sekian, itu ditulis teman-teman ya. Kemudian cabang antrian, nah itu juga harus dicantumkan. Nah, kita masuk ke langkah selanjutnya setelah tadi teman-teman siapkan data-datanya ya, nomor NIK, kemudian nomor KPJ, nama, tempat, kemudian tanggal lahir, kemudian nama perusahaan, saldo JHT, nomor WA, email, tanggal antrian, dan tanggal untuk wawancara online, kemudian cabang dari antrian tersebut. Silahkan ditulis. Langkah berikutnya adalah teman-teman silahkan lihat cabang antrian. Nah, ini pertanyaannya di sini. Teman-teman sekalian belum tentu tahu semua cabang antrian saya dapatnya di mana gitu ya. Seperti itu kan pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, untuk memperoleh info cabang antrian tersebut, teman-teman silahkan pergi ke aplikasi JMO. Silahkan di aplikasi JMO sendiri ya. Misalkan di aplikasi JMO teman-teman ya, silahkan cek di situ. Teman-teman sekalian langsung buka di pengkinian datanya. Nah, langsung buka di pengkinian data, nanti di sana akan muncul notifikasi bahwa Anda sudah melakukan antrian atau klaim di cabang tertulis di situ. Nah, itu trik untuk mendapatkan
info dari cabang antrian. Itu ditulis cabang antrian. Setelah itu teman-teman ya, kita dapat cabang antrian sudah dapat ya. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman searching tuh di Google. Langkah ketiga ini ya. Langkah ketiga adalah teman-teman cari searching di Google info dari cabang tersebut. Untuk memperoleh cabang tersebut, silahkan teman-teman sekalian itu klik di Chrome ya. Chrome kemudian ketik bpjs.ketenagakerjaan.go.id.kontak/html garis miring. Itu nanti ketahuan di situ, misalkan teman-teman sekalian memperoleh cabang di wilayah Jakarta. Itu kelihatan di situ, Jakarta mana ya? Ada beberapa cabang. Silahkan pilih teman-teman yang cabang mana, kemudian catat semua nomor kontaknya. Baik itu email, kemudian fax, kemudian nomor kantornya ya. Nomor kantornya. Itu yang paling penting. Setelah dapat itu semua ya, di langkah ketiga kan kita dapat ya. Yang pertama data-data kita sudah ada. Yang kedua data cabang sudah ada. Yang ketiga nomor kontak dari cabang sudah ada. Langkah berikutnya, langkah keempat adalah teman-teman sekalian nanti silahkan kontak cabang tersebut. Jadi teman-teman sekalian telepon cabang tersebut. Nomor kontaknya berapa ya? Misalkan Jakarta 021 sekian-sekian. Silahkan kontak nomor cabangnya. Kontak di jam kerja ya, jangan di luar jam kerja. Jam kerja itu antara jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Tapi sebaiknya ada di tengah-tengah teman-teman sekalian ya. Jangan kepagian, jangan juga terlalu mepet sore ya. Karena khawatir memang tidak terangkat dan lain sebagainya. Itu ya, teman-teman sekalian silahkan kontak. Misalkan 021 sekian-sekian, telepon. Di telepon tersebut teman-teman silahkan nanti biasanya operator yang akan menjawab. Seperti layaknya di perusahaan-perusahaan atau di instansi-instansi juga ya. Teman-teman nanti akan diarahkan apa kebutuhannya di situ, robot lah ya, seperti itu kayak Veronica begitu. Nanti silahkan teman-teman arahkan nanti di, kalau memang butuh antrian silahkan, antrian pembatalan antrian ya silahkan teman-teman pilih extension yang diinginkan. Biasanya itu nanti diarahkan ke 175 nanti oleh si operatornya ya, operator sistemnya diarahkan untuk ke situ. Nah, untuk itu teman-teman langsung saja pencet extension 1 biasanya itu nanti akan terhubung dengan marketing officer. Jadi di situ teman-teman nanti kalau memang sudah terhubung ya, biasanya ini membutuhkan waktu karena memang antrian dari seluruh cabang itu ya mungkin banyak lalu lalang telepon dan lain sebagainya, dan teman-teman harus bersabar dalam hal ini. Silahkan setelah mencoba beberapa waktu, teman-teman silahkan sampaikan dengan data-data yang tadi di langkah pertama itu sudah disampaikan, sudah dicatat ya. Silahkan sampaikan bahwa kebutuhan kita apa, tujuan kita apa, kemudian memang harus menyampaikan alasan atau yang mendasari kita. Kalau memang kita ingin membatalkan untuk mereset antrian atau membatalkan antrian karena memang pengen lewat CMO saja supaya cepat, misalkan teman-teman sekalian saldo di angka 8 juta atau di bawah 10 juta ya, sudah terlanjur lapak asik yang diklik, ternyata dapatnya jauh. Teman-teman sekalian pengen yang cepat gitu ya, pengen misalkan pengen dibukakan biometrik atau dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan pembatalan antrian. Nah, dari situ teman-teman silahkan sampaikan alasan yang membuat operator tersebut atau orang BPJS tersebut merasa simpatik kepada teman-teman. Jadi sampaikan kebutuhan kita cepat, mendesak ya. Seperti ya, saya contohkan sakit, seperti itu ya, punya orang sakit, atau butuh untuk biaya sekolah, atau biaya untuk pengobatan dan lain sebagainya ya. Teman-teman sekalian silahkan yang membuat mereka simpatik
Seperti apa tekniknya itu terserah teman-teman ya. Itu teknis dari teman-teman sekalian, yang jelas membuat mereka simpatik dan akhirnya si operator tersebut nanti membatalkan daripada antrian tersebut. Silahkan teman-teman ya, setelah itu teman-teman silahkan untuk setelah telepon tersambung, kemudian meminta permohonan maaf, kemudian mengenalkan diri, kemudian nanti sampaikan nomor antrian dan lain sebagainya ya, data-datanya silahkan disampaikan semua ya, data-data disampaikan semua. Setelah cabang tersebut memverifikasi, oh iya benar ini, berarti orang ini yang memang menghubungi secara langsung di nomor tersebut. Kemudian sudah disampaikan alasannya. Setelah disampaikan, nanti ada keputusan dari sana, dan silahkan keputusannya apa nanti dari operator marketing operator officer tersebut. Biasanya, baik Bapak Ibu, saya akan tindak lanjuti pengaduan Bapak Ibu dan lain sebagainya. Nah, nanti dicek teman-teman sekalian setelah ditutup dengan penutup kata ya. Setelah itu ada lagi yang mau bisa dibantu, biasanya seperti itu ya. Marketing officer menyatakan setelah teman-teman semua sudah menyampaikan maksud dan tujuannya selesai dan mohon untuk dibantu oleh marketing officer. Setelah itu silahkan ditutup. Kemudian besoknya teman-teman silahkan cek di tracking claim ya. Silahkan bisa berdasarkan KPJ atau NIK dari teman-teman sekalian. Silahkan cek di notifikasi tracking klaimnya apakah sudah batal atau belum. Kalau belum batal berarti belum dikabulkan. Kalau misalkan sudah bertanda merah seperti tayangan di sini, berarti teman-teman sudah berhasil untuk mereset antriannya, membatalkan antrian dari lapak asik. Seperti itu teman-teman ya, video yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Silahkan di save atau di share ke teman-teman yang lain, atau bisa juga silahkan yang punya pengalaman serupa atau pengalaman yang lebih baik dari saya pribadi, silahkan komen di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.